Setelah menepis usulan mediasi, Roy Suryo CS yang terancam hukuman 12 tahun penjara dan dicekal ke luar negeri, kini membuat siasat baru. Mereka mengajukan permohonan kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan gelar perkara khusus. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin mengatakan, pihaknya telah menyerahkan surat pengajuan gelar perkara khusus kepada Bagian Pengawasan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 20 November lalu, bersamaan dengan pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ahmad juga mengungkapkan alasan kliennya mengajukan gelar perkara khusus, yakni agar ijazah Jokowi sebagai bukti utama terbuka kepada publik. Pihaknya juga meminta transparansi proses penyidikan, serta menuntut adanya perlakuan yang setara oleh polisi terhadap Roy Suryo CS selaku tersangka. Menanggapi permohonan tersebut, Polda Metro Jaya menindaklanjuti permintaan gelar perkara khusus yang diajukan kubu Roy Suryo CS. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, permintaan gelar perkara khusus merupakan hak tersangka. Lantas, jika gelar perkara khusus akhirnya dipenuhi, mampukah proses ini menjadi terang benderang? Ya udah bukan babak baru lagi ya. Kok lemes gitu sih awalnya Reza? terus berlanjut begitu. Tapi kalau kemarin sebenarnya ada usulan untuk mediasi, sepertinya kedua belah pihak juga tidak setuju. Kalau kita lihat netizen juga nggak setuju nih, karena perjuangan selama lebih dari 9 bulan sudah dibahas, masa nanti tiba-tiba anti klimaks. Iya betul. Dengan ada permohonan maaf satu sama lain begitu. Ya, tapi kalau dari kan juga ada pelajaran, sisi hukum katanya juga tidak bisa, karena ini kasus pidana begitu. Tapi selengkapnya sudah ada narasumber kita yang sudah. Kamu juga jadi narasumber. Coba kita mohon pencerahan ya pagi hari ini ya. Sudah hadir bersama dengan kami tentunya ada Mas Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Hadir juga ada Mas Diva Igo Sumenegara, kuasa hukum dari Pak Jokowi. Pagi. Dan juga ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi semuanya. Kok lemes sih? Pagi semuanya. Gimana Bang Ahmad, perkembangan sejauh ini sudah sampai di mana nih untuk gelar perkara khusus? Ya, yang pertama bismillahirrahmanirrahim kami cukup mengatensi apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menurut informasi yang kami terima dari media kemungkinan akan menindaklanjuti permohonan gelar perkara yang kami ajukan. Sebenarnya ini bukan yang pertama ya. 21 Juli yang lalu kami sudah kirim permohonan tapi belum direspon. Lalu 20 November kemarin kami kirim kembali begitu. Dasarnya juga memang sudah diatur dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Kan justru yang diingatkan oleh penyidik ya? Justru malah penyidik yang mengingatkan. Itu pula yang kami bertanya-tanya apa ini mau jadi serinya sampai kiamat gitu loh. Biar lama gitu oleh penyidik. Harusnya kan dipercepat. Tapi yang paling penting itu dalam proses penyidikan kan bukan lama atau cepatnya. Tetapi apa yang kami harapkan adalah sebuah penyidikan yang transparan, profesional, kredibel, dan akuntabel. Karena itulah kami menjadikan pasal 33 di Perkapolri itu sebagai dasar. Memang ada perbedaan ya, kalau di Bareskrim yang lalu itu dasarnya adalah adanya dumas dan permohonan dari penasihat hukumnya begitu. Yang kedua memang kalau ada perkara itu dihentikan melalui putusan pra-peradilan, perlu juga ada gelar perkara khusus. Kalau yang ini? Kalau yang ini karena memang perkara ini menjadi atensi masyarakat. Atas dasar itu kami ajukan permohonan gelar perkara khusus. Setidaknya ada dua hal yang kami ingin uji begitu. Yang pertama berkaitan dengan komitmen berkait dengan prosedur. Yang kedua substansi daripada gelar perkara itu sendiri. Dari sisi komitmen kami ingin menguji apakah benar institusi kepolisian itu bertindak tadi ya profesional. Setidaknya ada kesetimbangan ya proses di Bareskrim dengan di Polda. Kalau di Bareskrim sudah dilakukan gelar perkara khusus terlepas ya dari sisi substansi ya anti klimaks menurut kami. Karena harapan kami saat itu bukti-bukti bisa digelar terutama primary evidence yakni ijazah itu bisa ditunjukkan karena itu yang menjadi pusat epicentrum dari kegaduhan ini kalau boleh saya katakan demikian begitu. Yang kedua tentu yang di Polda tentu juga harus punya perhatian sama kalau ini mau diperlakukan setimbang. Nah, kita kan punya satu keyakinan begini ya. Bagaimana kita akan mendapatkan keadilan dari substansinya kalau prosesnya saja kita sudah diperlakukan tidak adil. Karena itu kita berharap dari prosesnya saja sudah diberi keadilan, kesetimbangan, perlakuan yang sama, equal,
baru kita nanti bicara substansi. Mas, sebelum kita masuk ke substansi, ini harus dijelaskan juga sebenarnya. Ketidakadilan dirasa ini seperti apa? Ini proses sudah panjang. Meskipun sudah ada status tersangka kan, tapi juga tidak ditahan. Iya. Ketidakadilan itu yang paling terlihat itu adalah perbedaan perlakuan antara laporan yang dilaporkan elemen masyarakat terhadap dugaan pemalsuan ijazah yang hanya menjadi dumas dan pada akhirnya dumas itu dihentikan. Tetapi laporan Saudara Joko Widodo 30 April lalu ketika menuduh klien kami melakukan pencemaran, fitnah, itu langsung menjadi LP. Itu saja menurut kami secara proses prosedur itu sudah ada perlakuan yang berbeda begitu. Semestinya setidak-tidaknya kalau dua-duanya dumas semua, kalau dua-duanya jadi LP semua, kalau dua-duanya masuk pengadilan semua. Dan kalau kita bicara tentang ijazah palsu kan yang paling relevan secara pidana ya, untuk membuktikan apakah benar ijazah tersebut palsu atau tidak adalah menggunakan pendekatan unsur 263 KUHP, yakni pemalsuan dokumen. Jika terbukti berarti memang dipalsukan, jika tidak terbukti berarti ijazah tersebut asli, selesai. Bukan kemudian lari ke pencemaran, fitnah. Artinya ada dua tahapan untuk membuktikan sebelum masuk ke pencemaran dan fitnah. Pertama tahapan untuk membuktikan dulu ijazahnya itu asli atau tidak. Yang kedua baru kalau ijazah itu terbukti asli baru ada fitnah. Kalau ijazahnya itu terbukti palsu berarti tidak relevan menyatakan bahwa orang yang meneliti dan menyimpulkan ijazah itu palsu sebagai sebuah fitnah. Ini yang menurut kami tidak seimbang gitu. Belum lagi kalau kita bicara substansi yang selama ini diinginkan masyarakat itu kan proses menyelesaikan masalah bangsa ini dengan pendekatan yang paling sederhana, paling mudah dimengerti, dan paling cepat. Contoh yang paling mudah untuk kita pahami penyelesaiannya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu sederhana, cepat, mudah, dan masyarakat memiliki keyakinan gitu. Keyakinannya apa? Motif orang biasanya kalau ada kejahatan itu berbelit-belit. Nah, ada gium di kepolisian itu maling tidak pernah mau ngaku gitu. Sebelum diinjak kakinya, mungkin kira-kira begitu. Ini yang kemudian membuat kami dan juga masyarakat ketika perkara ini menjadi panjang, melelahkan, berbelit-belit, terutama ketika ijazah itu tidak dihadirkan dengan praduga, suuzonnya nanti kalau dihadirkan pun belum tentu selesai dan seterusnya. Saya kira ini yang kemudian menimbulkan keyakinan publik makin kental bahwa ada masalah di ijazah itu. Oke. Bang Rifai gimana nanggepinnya? Ya, pertama kembali lagi bahwa dari pihak tersangka ingin mengajukan gelar, ya itu monggo-monggo saja ya. Karena kami juga ingin memastikan penyidikan ini berjalan profesional, transparan, dan komprehensif. Ya. Dengan tujuan bahwa nanti yang kita capai adalah keadilan itu sendiri. Oke. Nah, tapi kembali lagi sebenarnya kalau menyetir pendapat Bang Husin bahwa kalau Mabes berhenti maka ini berhenti, menurut saya ini bukan kayak main catur remis-remisan gitu ya. Semua bekerja itu berdasarkan alat bukti yang ada. Karena faktanya di Mabes dilakukan penyelidikan dan alat bukti semua mengarah bahwa tidak ada kepalsuan sampai dilakukan pemeriksaan lapor gitu. Ya memang secara hukum harus dihentikan penyelidikannya. Tidak mungkin perkara itu dipaksakan harus naik ke penyidikan kalau alat bukti yang ada yang dikumpulkan mengarah kepada tidak terbuktinya pemalsuan. Nah sementara untuk yang fitnah itu kan alat buktinya semakin dikumpulkan semakin menguat. Ya. Sehingga ya prosesnya harus lanjut. Terbukti kemarin dari penyelidikan meningkat ke penyidikan. Nah lalu kalau mau komplain yang ke Mabes ya jangan lari ke Polda dong. Ya kan berarti kan ya silakan. Dulu juga kalau nggak salah teman-teman TPO sudah pada komplain gelar perkara khusus, hadir Kompolnas, Ombudsman dan segala macamnya. Tapi kan keputusannya tetap bahwa penyelidikan ini memang kan selayaknya untuk dihentikan. Ya, di Polda. Ya kembali lagi. Artinya yang di sana nggak bisa dianggap harus equal gitu ya. Bahwa sini sidang sana sidang. Nah sebenarnya kalau mau bicara juga pasal 314 KUHP, ya, kalau ternyata ijazah ini dinyatakan misalnya asli, gitu ya, tapi oleh pengadilan, maka ini sudah menjadi bukti yang sangat sempurna untuk langsung lanjut ke persidangan untuk fitnah, gitu ya. Tapi kami juga nggak mau sampai ke situ. Artinya gini, ini kan memang bukan putusan pengadilan, ini penyelidikan dihentikan, ya. Tapi dalam arti apa? Sudah ada nih produk hukumnya. Tapi kami juga hargai ini bukan sebuah keputusan. Akhirnya apa? Ya sudah, dua-duanya kita ajukan saja di Polda ini, baik soal keaslian ijazah termasuk tuduhan fitnah. Nanti biar diuji secara bersamaan. Ini jalan keluar terbaik. Di 314 KUHP itu adalah kalau sudah ada putusan pengadilan, maka ini fitnahnya jalan langsung. Kalau ada proses hukum ditunda. Nah sekarang sudah tidak ada proses hukum terkait ijazah ini kan. Sehingga mau nggak mau ya sudah jalan keluarnya diselesaikan secara bersamaan. Ini juga sambil juga saya sedikit men-challenge. Kemarin-kemarin ada pendapat tata negara yang bilang ini soal ijazahnya harus diuji dulu oleh pengadilan. Kebetulan ada Prof. Kita lihat di bab tentang penistaan nggak ada syarat bahwa
korban itu harus membuktikan dulu kebenaran versinya gitu. Justru yang ada adalah si tersangka dikasih hak untuk membuktikan fitnahannya. Tapi kan untuk Kalau bisa tidak membuktikan, membuat kasus maka ini dia- berbelit-belit dan terlalu lama gitu loh Mas Rifai. Enggak, ini aturan hukum. Jadi kemudian lagi hukum itu ada normanya, ada aturan mainnya, ada formalnya, saya substansi, bukan mau-maunya gitu ya. Nah lalu kemarin dibilang harus membuktikan di pengadilan, padahal dalam konteks hukum tata negara ataupun hari kita kenal namanya asas presumptio justi causa atau praduga rehmatik. Artinya apa? Produk ini harus dinyatakan sah sebelum menyatakan sebaliknya. Dan sampai hari ini tidak ada produk hukum yang bilang ini palsu. Bahkan semua kecenderungannya menjadi asli. Jadi menurut saya hari ini keputusan Polda untuk membawa dua-duanya kebenaran ini di dalam sebuah proses hukum fair. Silakan saja nanti diuji secara terbuka, semua bisa mengikuti ya. Dan ada kepastian gitu ya. Jadi menurut saya ya bahwa gelar diuji monggo-monggo saja ya. Cuma satu juga yang perlu diingat teman-teman penyidik, ini sudah masuk ke tersangka, maka tugas selanjutnya adalah melimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian. Nah, karena bagaimanapun ini waktu terus berkejar-kejaran, kita juga ingin kepastian. Di sisi lain, berlaku KUHP, KUH baru, asas hukumnya hal-hal yang meringankan bisa menguntungkan buat tersangka itu sendiri ya. Jadi menurut saya ya udahlah kita jalan aja, sama-sama kita saksikan. Lebih kurang itu. Nah terkait mediasi mungkin saya mau komentari sedikit. Iya boleh. Intinya begini, dalam pidana ini dikenal namanya restoratif justice. Jadi kalau buat kami, kita terbuka-terbuka saja. Mau lanjut terus, monggo. Mau kita optimalkan dengan RG, kita coba dulu. Cuma perlu diingat, ya, it takes two to tango. Nggak bisa sepihak. Dua-duanya setuju ya. Harus dua-duanya setuju. Tapi dari pihak Anda setuju? Intinya kita tidak menutup ruang itu. Ya. Apalagi kalau dulu. Jangan abu-abu dong Bang. Enggak, Mbak, ini saya cerita apa Jadi adanya. orang hukum kan harus jelas. Karena gitu. belum ada perkembangan. Sampai hari ini aja kita nggak jelas, Mbak. Jangan kita kegeeran juga. Belum ada sampai hari ini yang mengajukan RG. RG itu harus bersurat kepada polisi, kami minta RG baru dipertemukan. Ada forumnya, ada syarat umum, ada syarat khususnya. Sampai hari ini nggak ada loh. Kemarin ya terima kasih lah teman-teman dari tim reformasi Komisi Reformasi Polri. mencoba menginvestigasi. Saya pikir niatnya baik ya. Sekalipun ya berangkat dulu dari dalil-dalil yang buat saya agak aneh juga gitu ya bahwa harus melalui pengadilan. Tapi oke lah niatnya baik. Cuma kan perkembangannya juga terjadi pro kontra. Ya. Kita ikuti di sosial media. Jadi ya kita sifatnya pasif-pasif saja gitu ya. Siap. Sekalipun di awal dulu Pak Jokowi di awal pertama kali waktu setelah tanda tangan kuasa sempat nanya ke saya, Mas Rif ini kalau di tengah jalan dihentikan bisa nggak? Saya bilang Pak ada dua. Satu kalau untuk delik aduan itu dengan mudah Bapak cabut. Tapi karena ada delik umumnya bisa kita selesaikan dengan RG. Oh bisa ya Mas? Bisa. Sudah ada peraturannya? Sudah. Saya jelaskan gitu. Jadi itu pertanyaan bahwa sekarang apakah itu dibuka? Kembali lagi. Kalau ada keseriusan monggo kita bahas dengan Pak Jokowi. Lebih kurang. Tapi saya belum bisa bicara apa-apa ya. Cuma ruang itu ada dan kami sebagai advokat juga tidak boleh menutup itu. Kembali kepada kepentingan klien. Oke. Itu mungkin. Oke, Prof. Suparji gimana? Tadi sempat dikatakan bahwa ini merupakan keputusan yang terbaik begitu ya, jalan terbaik. Anda melihatnya gimana? Apakah benar? Proses hukum yang Iya. sedang Proses berjalan. hukumnya yang di Polda. Ya, memang terbaik kan. Dari Mas Ahmad juga sangat menunggu kan proses hukum ini kan. Demikian pula Pak Jokowi dan tim hukumnya kan. Sehingga semuanya menjadi transparan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana memastikan proses hukum ini betul-betul presisi lah bahasanya polisi kan. Dan ini akan ada gelar perkara khusus. Ya. Kita tunggu. Mudah-mudahan bisa terbuka sifatnya, terbuka terbatas yang semoga bisa ditonton oleh publik kan sehingga tidak ada lagi keraguan. Yang saya khawatir kemudian ketika sudah ada usulan yang sudah disetujui masih menimbulkan kecurigaan lagi, masih menimbulkan kekhawatiran lagi, maka perlu dipikirkan seandainya nanti dalam gelar perkara tadi apakah terbuka terbatas atau bagaimana. Dan yang kedua adalah gelar perkara kan bagian dari proses penyidikan kan yang penting untuk mengevaluasi, menganalisis, memastikan terpenuhinya unsur-unsur atau tidak. Dan ini tadi Mas Ahmad juga mengatakan salah satu alasannya ketika perkara itu menjadi atensi publik. Iya. Bahwa itu adalah kemudian bisa dilakukan gelar perkara. Bagaimana tadi disampaikan dalam proses penegakan hukum itu 3 hal penting harus diperhatikan, aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Substansi yang benar dengan prosedur yang tidak benar, maka menjadi salah proses substansi tadi itu. Sebaliknya, substansi benar, prosedur benar, dilakukan secara semenang-menang atau di luar kewenangan, itu juga jadi masalah. Maka penegak hukum harus betul-betul memperhatikan 3 aspek tadi itu, substansi, prosedur, dan kewenangan. Dan yang penting lagi bagaimana proporsional dan prosedural. Soal tawaran keadilan restoratif, saya kira ini menjadi satu mediasi penal untuk menengahi kedua belah pihak, tetapi mungkin saja
menjadi anti klimaks tadi itu tentang bagaimana kebenaran ijazah ini Tapi tadi secara itu. hukum dibenarkan itu? Mediasi penal sudah dibangun, ada peraturan Kapolri, ada peraturan kejaksaan, bahkan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang keadilan restoratif. Tetapi kan persyaratannya harus ada permaafan. Apakah mau minta maaf? Dan kalau mau maaf berarti kan mengakui salah. Meskipun dalam konteks kepolisian, keadilan restoratif juga dipertanyakan. Kewenangan apa, asas apa misalnya jaksa dengan kewenangan deponering misalnya demi kepentingan umum, menghentikan perkara, mendorong adanya sebuah perdamaian. Bisa saja seperti itu. Tetapi ya kita apresiasilah. Yang penting adalah ini selesai, ada sebuah kepastian, ada sebuah keadilan, dan bermanfaat. Yang terpenting ini juga menurut saya sekarang perlu kita menggali kemanfaatannya apa buat bangsa ini. Pembelajaran buat masyarakatnya ya. Pembelajaran apa, ijazahnya apa harus disimpan, apa kalau ada perkara langsung dibuka saja ijazahnya atau apa. Ini Menarik, kita belum mampu menggali kemanfaatan buat bangsa ini kan gitu. Kemanfaatannya pasti harus jadi yang utama, termasuk juga nanti dalam gelar perkara dari segi substansi, prosedur dan juga kewenangan harus ada. Tapi ekspektasi seperti apa sih yang dibayangkan akan terjadi di gelar perkara nanti gitu Mas Ahmad, Mas Rifai dan juga Prof. Kita jawab usai jeda ya sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pembahasan kita mengenai permintaan gelar perkara khusus dari kubu Roy Suryo CS dalam kasus ini ya. Tapi apa sih Mas lagi-lagi nih, apakah ekspektasi yang dibayangkan sama dengan kasus gelar perkara khusus yang berada di Barreskrim? Harus ditunjukkan, Pak Jokowi datang menunjukkan ijazah begitu. Kalau dari ekspektasi tentu kan kita berangkat dari dasar yang sama. Kita ingin transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan kemudian kredibilitas dari institusi Polri yang selama ini kan jargonnya presisi gitu ya. Tapi sayang tadi sejak awal kasus ini pun nggak presisi. Kenapa? Persoalannya bukan masalah dihentikannya di penyelidikan Barreskrim, tapi sejak awal laporan itu tidak diperlakukan sama. Harusnya kalau namanya laporan dugaan pidana ya LP semua. Yang di Barreskrim LP, yang di sini juga LP. Dan kemudian kita tidak bisa memisahkan ini institusi Polda, ini institusi Polri. Enggak, ini dua-duanya alat penegak hukum, penyidik. Sama-sama masyarakat mengawasi. Kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Sama persis lah, kami sebenarnya komplain juga kenapa sih klien kami harus dicekal dengan status tersangka. Ya, apa urgensinya? Sementara Firly Bahuri tersangka kasus korupsi juga nggak dicekal. Mungkin hari ini sudah ke Singapura, ke Irlandia, atau mungkin di Kutub Utara Firly Bahuri. Kan nggak diapa-apain juga oleh penyidik gitu. Kita tidak bisa memisahkan, mendikotomi, oh ini Polda, ini Barreskrim. Enggak, ini satu institusi polisi kita yang kita ingin perbaiki. Dan ke depan tentu yang mendapat pelayanan baik itu bukan hanya klien kami, tapi seluruh rakyat. Yang kedua, saya kenapa punya ekspektasinya tetap, dan di antara ekspektasi yang paling penting dari apa gelar perkara khusus itu adanya primary evidence yang kemudian disampaikan. Makanya saya setuju, Prof. Kalau saya usulkan sih, karena ini bukan persoalan ansih soal Pak Roy sama Joko Widodo, tapi ini persoalan publik, ya gelar perkara khususnya terbuka saja gitu loh. Jadi tidak ada dusta di antara mereka, bukan di antara kita ya. Tidak ada dusta di antara mereka begitu loh. Dan kita tinggal menilai gitu. Artinya apa? Ini juga akan menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk menimbulkan kepercayaan publik kepada institusi Polri setelah. Tapi kan Mas Ahmad ya Anda kan juga tahu juga bahwa ekspektasi Anda tuh ya juga sulit terwujud juga kan. Mas Rifai udah berkali-kali ngomong nggak akan terjadi itu. Itu hal yang berbeda. Kita kan punya harapan. Dan harapan itu sebenarnya bukan harapannya Pak Roy loh. Bukan harapan kami, itu harapan rakyat. Selama ini kan rakyat, kenapa ikut membersamai kasus ini, ikut kepo, bahkan ini bisa menjadi berseri-seri, karena mereka mengasosiasi bagian dari orang yang ingin juga tahu apakah presiden 10 tahun yang pernah memimpin mereka itu punya ijazah asli atau tidak gitu loh. Itu kan yang menjadikan masyarakat membersamai. Kalau itu sudah dikeluarkan kan selesai juga. Bahwa persoalan nanti ada yang klaim itu nggak percaya itu ya hal yang lain. Setidaknya Bung Rifai sudah dapat 1 poin. Oh udah ditunjukkan, oh dia aja pengen bertengkar terus, pengen tahu terus. Itu kan poin bagi beliau. Tapi ketika tidak ditunjukkan, publik itu juga akan melihat, oh ini bermasalah. Makanya saat ditunjukkan itu ada 2 hal yang akan kami antisipasi. Pertama, bahwa yang ditunjukkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah sama dengan objek yang telah diteliti oleh Pak Roy dan Pak Rizwan. Dan dengan demikian, keyakinan klien kami, kesimpulan 99% itu palsu atau 11.000 triliun itu palsu, tetap dipertahankan. Karena memang sudah diuji begitu. Bedanya tidak diserahkan langsung, tetapi dokumen elektroniknya sudah mampu diakses dan diuji hasilnya 99,9% palsu. Yang kedua, kalau ternyata
bukti itu yang primary evidence itu berbeda. Tentu ada menjadi hak bagi klien kami untuk coba meneliti. Nanti cari-cari lagi, itu ini palsu nih, ini bukan yang asli nih. Oh itu kan penelitian, itu kan untuk menjawab pertanyaan. Kalau ternyata objeknya sama ya sudah selesai. Kesimpulan dari klien kami tidak pernah berubah. Bahkan yang menarik adalah begini loh ya. Penelitian itu hanya bisa dibantah melalui dua hal. Pertama, ada koreksi dari peneliti ketika ada faktor-faktor yang belum dikumpulkan, kemudian dia mengubah kesimpulan. Yang kedua, ada review dari peneliti lain yang menyatakan itu keliru dari sisi metode dan seterusnya. Ya, nah, dua hal ini tidak pernah ada yang membantah. Bahkan ada Ketua Partai Umat itu yang membuat review justru menegaskan bahwa kesimpulan yang dibangun oleh Rismond Holland Sianipar ini sulit atau bahkan bisa dikatakan mustahil dibantah. Oke, Pak Rifai gimana? Setuju gak? Ini kalau dibuka terus nanti ijazahnya dibawa ditunjukkan supaya ya tadi dikatakan Anda dapat 1 poin gitu. Kembali lagi kalau untuk proses hukum itu kan tidak ada yang mewajibkan itu. Dan untuk menunjukkan Pak Jokowi tetap komit di persidangan, apalagi pemeriksaan korban itu paling pertama. Ya, Pak Jokowi akan menunjukkan itu kepada semua. Memang saat itu ada di Sinta Jaksa, tapi dia akan mintakan juga kepada hakim agar dengan izinnya secara pribadi, karena itu data pribadi, tunjukkan dalam persidangan biar semua orang bisa melihat. Jadi sudah ada forumnya, sudah ada komitmennya, tinggal tunggu waktu saja. Jadi kalau ini pengadilan kalau ini berkas lanjut, sebenarnya nggak lama kok. Itu di sidang pertama sudah langsung selesai. proses itu terbuka. Nah, tapi kembali lagi soal ini, saya mau kembali lagi membawa teman-teman semua ya, bahwa termasuk masyarakat yang mengikuti perkara ini. Yang kita laporkan itu adalah adanya 31 objek, 24 tambah 7 di sosial media. Itu terjadinya, kita ingatkan dulu, 22 Januari sampai 30 April. Secara berturut-turut, beberapa terlapor ini menyatakan bahwa ijazah itu confirm palsu, bahkan dengan 100 miliar %. Ya. Clear, lalu menunjukkan atraksi IT untuk meyakinkan publik bahwa betul-betul ini palsu, tanda tangannya palsu, fotonya foto Dul Mato. Fontnya beda. Dan saat itu boleh cek tidak ada kata-kata penelitian sama sekali. Jadi penelitian ini alibi yang baru dibangun setelah Pak Jokowi lapor. Kaget, langsung cari argumentasi seolah-olah jadi peneliti. Sampai keluar bukunya. Jadi kembali lagi, kan kami laporkan 30 April. Prof. Buku itu di bulan Juni. Yang harus diperiksa oleh penyidik adalah sejak 22 Januari sampai 30 April kami melaporkan. Adakah di situ kata-kata peneliti? Kan betul juga menggunakan digital forensik loh. Iya, itu jadi kembali lagi argumentasi penelitian dan segala macam itu sebenarnya kalau dilihat itu hanya mengada-ngada. Karena kepanikan dan mengada-ngada gimana Bang? Dibuat belakangan. Saya kira. Dan nanti, Bentar, ini harus dikonfirmasi. dibuat, konfirmasi Bang Rifai. itu fakta, itu fakta. Silakan. Saya kira itu tuduhan ya. Sederhana saja, penelitian itu kan ada yang baru dalam proses, ada yang sudah dibukukan. Kalau dikatakan penelitian itu belum dibukukan, iya. Nah setelah dibukukan, silakan saja bantah. Sampai hari ini buku itu tidak ada yang bantah. Jadi buku itu hanya punya nilai kualifikasi dibantah dengan buku. Kalau buku dibantah dengan statement, tidak bernilai. Dan itu tentu saja makin meyakinkan masyarakat, oh benar ini buktinya, oh penelitian dengan buku yang komprehensif kok dijawab hanya dengan statement, apalagi dijawab dengan represi, dilaporin polisi. Dan terbukti loh, merepresi orang yang mengkritik ijazah itu dengan polisi, bahkan dengan putusan vonis 6 tahun, turun 4 tahun di kasus Bambang Tri, enggak menghentikan kritik. Artinya apa? Ada kekeliruan jalan, sesat pikir saudara Jokowi. Aduh, sesat itu. pikir Bang Rifai. Ingin meyakinkan ijazahnya Boleh saya asli, tapi datangnya ke polisi. Keliru Bang, itu. silakan. Jadi tegas ya, ini yang kami laporkan Januari sampai April tidak ada sama sekali ngomong sebagai peneliti. Waktu itu sebagai orang baru yang mulai rame-rame dengan Bang Egy Sujana ya. Setelah kami laporkan baru ada cerita kami peneliti. Bahkan buku itu muncul Agustus. Tidak mungkin sesuatu yang di belakang menjadi rujukan untuk tempus yang sudah kami gariskan. Kedua menjadi menarik. Kalau dia sudah berani ngomong 100 miliar %, kenapa masih cari-cari jasa aslinya? Loh kan pembuktian Kak ya. Anda kan bertanggung jawab sejak 11 Januari sampai 30 April Anda sudah menyatakan ijazah Jokowi palsu dengan atraksi IT. Bertanggung jawab kan? Jadi kalau sampai hari ini nanya mana ijazahnya? Loh. Jadi selama ini yang Anda sampaikan itu kesimpulan berbasis apa kan? Tapi biarlah ini, biar menarik gitu ya. Biar nanti di sidang bisa disaksikan semua bagaimana pertanggungjawabannya. Buku baru dibuat belakangan, ijazah, kembali lagi ijazahnya keluar asli. Kita coba minta pencerahan deh ke Prof. Oh ternyata asli, oh saya minta maaf. Terlalu sederhana juga. Aduh Prof. Tapi terlepas saya menghormati Ini ya. yang cari-cari siapa Prof? Sebenarnya Prof? Ya, mudah-mudahan dalam gelar perkara nanti itu bisa lebih terang benderang tentang lokusnya, tentang tempusnya, tentang objeknya. Ini yang jadi masalah kan objeknya ini kan. Objeknya satu sisi katanya dipegang Pak Jokowi,
pada sisi yang lain menggunakan yang ada di berbagai media itu kan. Sehingga berbedaan objek penelitiannya. Jadi persoalannya adalah ketika ditanya yang asli juga nggak nunjuk-nunjukkan, maka kemudian akhirnya menggunakan yang ada sebagai bahan untuk kemudian diteliti. Jadi ada persoalan yang serius tentang objeknya yang mana sebetulnya yang dianggap palsu itu. Kemudian yang kedua, persoalan yang serius juga tentang tadi soal tempusnya. Kapan peristiwa pidananya? Apakah sebelum ada buku, apakah setelah ada buku, apakah sebelum ada pernyataan tentang penelitian, ini juga harapannya nanti dikelirkan dalam gelar perkara nanti. Kan teknisnya nanti ada pimpinan gelar, ada laporan penyidik tentang alat bukti apa saja yang sudah diperoleh, ada tanggapan dari pelapor, tanggapan terlapor, ada pendalaman peserta gelar, apakah dari hukum. Dalam konteks tanggapan itu harus juga menunjukkan bukti masing-masing tidak? Ya, penyidik tentunya adalah bisa melaporkan tentang apa yang setelah pelapor diperoleh dan tadi. terlapor. Pelapor juga bisa melakukan bantahan-bantahan tadi itu. Ya. Mungkin sesi pertama begitu, setelah itu ada pendalaman internal dan kemudian bisa menggunakan ahli. Nah, nanti disitulah kemudian akan muncul rekomendasinya apa dalam gelar perkara nanti. Apakah dihentikan perkaranya, apakah kemudian perlu pendalaman ahli atau perlu penyitaan ijazahnya lagi dan lain sebagainya. Itulah kemudian proses gelar perkara nanti harapannya supaya menjadi terang benderang atau sudah cukup alat bukti dilimpahkan saja, bisa saja seperti itu. Ada kemungkinan ekspektasi tadi tentang gelar tadi itu, gelar perkara khusus gitu. Oke, harus Dilimpahkan terbuka itu masih panjang jauh tangan. Wong ahli saja belum diperiksa. Itu dia loh. 4 ahli, Masih 4 panjang. saksi. Oh masih panjang. Mungkin nunggu lebaran kucing. Baru dilimpahkan itu. Lebaran Idul Fitri mungkin bermaaf-maafan supaya selesai perkaranya nanti. Momennya jadi bisa selesai di sana begitu ya. Urusan pribadi selesai, Prof. Urusan publik tetap harus lanjut. Gelar perkara harus terbuka nggak, Prof? Harapannya terbuka. Harus atau tidak menurut Anda? Tidak ada ketentuan harus. Mungkin Oke. kepentingan Baiknya? penyidikan sebaiknya supaya tidak menimbulkan kekhawatiran ada dusta di antara mereka. Lebih Mereka baik betul, terbuka. betul, Prof. Betul. Dusta ada di antara kita, mungkinnya lebih baik terbuka. Kemudian Oke, supaya siap. Dan setidaknya diharapkan semi juga terbuka kan. gitu. datang ya masing-masing ya, karena gelar perkara sebelumnya kan juga ada yang tidak datang sehingga ada gelar Dan perkara satu hal yang lainnya. penting juga buat Pak Jokowi ya, Pak Singkat, Jokowi singkat. juga ingin soal ijazah ini clean and clear. Oke. Beliau sudah melangkah upaya hukum ini juga sudah memperhitungkan dengan segala aspek termasuk politik. Iya. Tujuannya apa? Biar clear juga gitu, biar selesai. Oke. Asli atau palsu? Kan gitu. Beliau sendiri meyakini asli. Ayolah Makanya Bapak besok lah gelar perkara, Mas. kembali lagi loh Mbak, kalau hanya Panjang lagi nih. kalau sekedar hanya tunjukin itu hanya memuaskan mata. Kembali Oke. ke lab lagi. Oke. Biar Kita sama-sama hargai, enak semuanya di kita- pengadilan nanti ya. Mungkin Kita yang nantikan ya terbaik. gelar perkara nanti akan seperti apa, semakin seru saja nampaknya dari babak kasus di Barreskrim ya. Semoga seperti itu. Terima kasih Mas Ahmad, Mas Sama-sama. Rifai, Prof. Sama-sama. Supaji, Ya. terima kasih banyak.